Perkenalkan, nama saya Ilham Farhan Saputra dari tim Ronggo Sukowati Cosmo Crew Pamekasan. Di tim, saya berperan sebagai ketua tim dan juga di divisi mekanik. Di divisi mekanik, saya bekerja dalam desain, perancangan, dan perakitan drone ikan atau bisa kita sebut drokan. Perkenalkan, nama saya Renal Wira Prasetya di divisi elektronik tim Ronggo Sukowati Cosmo Crew Pamekasan. Di divisi elektronik, saya melakukan perancangan dan penerapan elektronik pada drone ikan atau drokan. Halo, perkenalkan, nama saya Ahmad Taihan Adin Marzuki. Saya ada di divisi programming. Saya dari tim Ronggo Sukowati Cosmo Crew Pamekasan. Di sini tugas saya untuk memprogram sebuah program dari drone ikan itu sendiri, yang mana nanti dialihfungsikan sebagai fitur-fiturnya, konsep dari drone-nya itu dari saya yang memprogramnya. Tujuan dibuatnya drone ini adalah memanifestasi nyata drone ikan ini yang direncanakan atau diharapkan untuk membantu para nelayan atau pencari ikan dalam mencari titik letak keberadaan ikan yang ada di perairan atau sungai. Dari awal dibuatnya drone ikan ini adalah kesusahannya para nelayan atau pencari ikan untuk mencari titik letak keberadaan ikan, sehingga terdapat urgensi bagi para nelayan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, terutama di perekonomian mereka. Drone ikan yang dirancang oleh tim Ronggo Sukowati memiliki stabilitas yang tinggi dan dapat bertahan di berbagai cuaca, termasuk cuaca yang sangat ekstrim. Drone ini dapat dikendalikan secara jarak jauh, sehingga tidak membutuhkan sumber daya manusia yang terlalu banyak. Untuk spesifikasi drone yang akan digunakan dari bahan aluminium motor brushless Outrunner 2700 kV 50 ampere sebanyak 4 buah, ESC 50 ampere sebanyak 4 buah, baterai 6 sel 6500 mAh, servo high-tech GPS unblock Neo 6M, webcam kamera, fish hack combo NUC mini PC, dan yang terakhir remote control Fly Sky FS16 5 GHz beserta receivernya. Untuk sistem elektronikanya sendiri, di mana untuk sistem pengendaliannya menggunakan remote control yang terhubung dengan receiver yang terdapat pada drone. Namun semua sistem elektronika yang ada di dalam drone terpusat pada fixed hack yang kami gunakan. Servo di sini berfungsi sebagai manuver untuk berbelok dan mengendalikan drone-nya. Motor dan ISC yang kami gunakan dengan tegangan 50 ampere. Tujuannya dibuat sama, adalah untuk meminimalisir penggunaan arus daya baterai agar drone dapat terbang lebih lama. GPS di sini digunakan pada drone, bertujuan apabila drone telah hilang kontak dengan remote control, drone di sini dapat kembali dengan sendirinya ke pusat pertama kali drone ini diterbangkan. Untuk mempermudah pengendalian, drone ini dilengkapi dengan webcam kamera agar driver drone ikan ini dapat melihat keadaan dan rintangan sekitar laut yang akan dilalui oleh para nelayan. Webcam ini nantinya terhubung ke satu aplikasi yang ada di Android.
ukuran dari drone ini itu tidak besar, bisa disamakan dengan HP-HP zaman sekarang ukuran 5-6 inci. Namun drone ini bentuknya tidak mempengaruhi dari kapabilitasnya atau fungsinya. Drone ini dapat memuat kamera yang beresolusi 4K, yang dimana nanti difungsikan sebagai pemantau daerah perairan khususnya. Karena ukurannya yang tidak besar, drone ini sangatlah ringan, tetapi sangat mudah dalam pengoperasiannya. Yang pertama, kita bisa untuk membentangkan kaki-kakinya dan balik-baliknya. Setelah membentangkan dari drone-nya itu sendiri, kita bisa menghidupkan lalu mengkalibrasinya agar sensor-sensor yang ada di dalam drone tersebut bisa dikendalikan dan difungsikan secara baik. Setelah proses kalibrasi, dapat dihidupkan Bluetooth atau Wi-Fi sehingga dapat dikoneksikan ke handphone kita sebagai monitor dari drone itu sendiri. Untuk fitur-fitur yang ada pada Drokan ini atau drone ikan yang kami rancang ini sebenarnya sangat mudah dijumpai di drone-drone lainnya, tetapi ada beberapa pembeda nih dalam perancangan drone kami. Fitur-fitur yang biasa kita temukan adalah auto tracking, misal dari bagaimana drone itu mengikuti sebuah objek secara otomatis. Nah, untuk fitur-fitur lainnya, drone kan atau drone ikan ini mempunyai sensor yang sangat penting nanti digunakan atau untuk pengamanan dari drone ikan ini sendiri. Contohnya seperti drone pendeteksi benda-benda di depannya, difungsikan sebagai keamanan drone itu sendiri. Jikalau nantinya ada benda-benda yang tidak diinginkan tertabrak kepada drone ikan ini. Untuk perekaman, kami juga menyematkan fitur tap to focus agar kamera atau hasil video yang dihasilkan dapat terfokuskan secara sempurna. Ada beberapa fungsi yang lain yang sangat simpel, yang mana itu juga berfungsi untuk menstabilkan atau memfikskan posisi drone itu sendiri agar tetap merekam, yaitu tripod mode, yang dimana digunakan nanti sebagai drone itu still berdiri secara tetap untuk merekam suatu objek. Fitur-fitur yang saya jelaskan ini sangat berpengaruh terhadap kinerja drone itu sendiri, sehingga mengoptimalisasikan drone itu untuk membantu nantinya para nelayan tentunya. Drone yang kami rancang ini sudah menggunakan baterai dengan kapasitas 6500 mAh dan dapat terbang selama kurang lebih 40 menit. Dan untuk ketinggiannya sendiri hingga mencapai kurang lebih 150 meter. Dan untuk jarak terbangnya sejauh kurang lebih 4 km. Untuk pendeteksi ikan sendiri kita menggunakan Diver Pro yang berbentuk seperti bola dengan diameter 6,5 cm. Dan Diver Pro ini sudah menggunakan baterai lithium ion yang dapat bertahan selama 6 jam pemakaian. Diver Pro ini dapat mendeteksi hingga kedalaman 150 meter. Namun, tidak hanya ikan yang dapat dideteksi, kita juga bisa mengetahui suhu air yang ada di situ dan juga struktur yang terdapat di kedalaman air. Sistem kerja Diver Pro ini dengan cara dikoneksikannya antara Diver Pro dengan handphone yang menggunakan jaringan Wi-Fi. Untuk Diver Pro ini posisinya akan mengapung di atas air. Dalam artian Diver Pro ini sudah waterproof dan juga dapat bertahan dalam berbagai goncangan. Sekian video uraian singkat dari drone ikan atau drone yang dapat mendeteksi keberadaan ikan di dalam perairan. Terima kasih.